haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtira'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين آمين يا رب يا رب يا رب insyaallah qabul. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati keluarga besar Haji Jiban bin Haji Gaib, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Fadil Al-Hafidh Al-Syekh Muhammad Fikri LCMA matta'anallahu ta'ala biduli hayatih wa bisairi ulumih wa bi masyayikhi fiddaraini. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhum Haji Hashim bin Haji Nasir dan juga Ibu Haja Hamidah, para asatiz, asatidan, para kuyaha, para gawagis, para habaib yang hadir, yang tidak bisa ana sebutin namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menjadikan jasad kita ada di dunia sudah menciptakan cinta terlebih dahulu. Nabi Adam alaihi salam yang tertidur di surga, di tempat yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata enggak ada yang pernah lihat, telinga enggak ada yang pernah dengar, orang enggak ada yang bisa nyampe akalnya mikirin keindahan surga, tertidur mendambakan pasangan hidup. Betul. Di sini ada yang jomblo? Jomblo 40 tahun ada? Mau kawin lagi? Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itulah akhirnya ketika Nabi Adam alaihissalam bangun, tiba-tiba ada Ummuna Siti Hawa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kehilangan tulang rusuknya yang paling bengkok, makanya nyari-nyari. Timbullah di dalam hati Nabi Adam alaihissalam pengen nyentuh Siti Hawa, dilarang sama malaikat. Ntar dulu, maharnya kudu bayar. Lah apaan maharnya di surga? Kerja aja kagak. Bagaimana? Disuruh mahar. Maharnya apa? Sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerja laki zaman sekarang jangan modus. Nabi Adam aja maharnya sholawat katanya. Lalu pengen ngambil anak Pak Haji, anak Pak RT, anak orang terhormat, maharnya sholawat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya apa? Di tempat yang gak ada, mohon maaf, kentut. Di surga ada kentut gak? Gak ada. Makanan gampang dapatnya, ternyata tetap butuh cinta. Nah, jomblo mesti paham. Ingat pulang ke rumah jangan baper negak baygon. Berdoa sama Allah sekarang biar ente dikasih suat sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, gue yakin yang udah nikah juga aminin. Parah ya. Tapi gak apa-apa. Ini malam penuh barokah. Kenapa? Karena malam hari ini kita mau mukadimahin akad nikah daripada keturunan-keturunan orang soleh. Ustadz Zulkhairi dengan Ustazah Nadia kita doain sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan saya ini
ada kontrak dengan Wardah. Nanti insya Allah akan keliling Sumatera untuk bikin kelas pranikah dan pasca nikah bersama musisi hijrah, salah satunya Fadli Padi. Jadi kalau soal bab pernikahan ini emang cocok. Sebenarnya anak nggak enak langkain tuan guru. Haji Brikri kan dulu zuatnya duluan dari anak. Sebenarnya beliau lebih berhak ngomongin soal pernikahan, tapi nggak apa-apa, udah dikasih kisi-kisinya. Apa yang mau anak ngomongin sebenarnya ilmunya dapat dari beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kebanyakan orang ketika mengalami proses pernikahan, dia bingung mau ngapain. Terutama orang-orang kayak kita, model santri yang gak pernah kenal gadget di zaman dulu. Zaman sekarang buaya aja ada suaranya. Lu mau tahu gak buaya suaranya bagaimana? Assalamualaikum ukhti. Nah, suara buaya. Kita zaman dulu yang nyantri, ya Allah buang air di kali, mana paham model kayak begitu kan? Tapi agama tenang, Allah kasih syariat yang namanya ta'aruf. Tidak ta'aruf maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Lihat proses ta'arufnya Nabi Muhammad SAW ada dua. Sebelum nikah sama udah nikah. Sebelum nikah ta'aruf dengan Siti Khadijah, setelah nikah ta'aruf dengan Siti Aisyah. Nah sekarang keadaan ente bagaimana? Sesuaikan. Kalau ta'arufnya Nabi sebelum menikah, tidak ada namanya telepon-teleponan, tahajud call, miss call. Assalamualaikum Adinda, Masya Allah, bagus banget nih buaya. Bangun sholat tahajud sepertiga malam supaya urusan kita lancar, hajat kita kabul. Kagak jadi tahajud, yang ada unjuk-unjuk tahajud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu nggak boleh. Makanya kudu ngerti nih fikihnya. Dan pentingnya kita ngerti ini ilmu ta'aruf supaya nggak gelagapan ketika nikah. Ini kisah nyata, asli pakai shot ini. Ada orang zuat, keluarga baik, rejalanya baik, Masya Allah. Zuat nggak sampai satu malam dicerai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disentuh juga belum udah cerai. Innalillah. Kenapa sebabnya? Ya karena nggak mendasari pernikahannya dengan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Baik. Pertama, niat nikah orang sering salah. Niat nikahnya awal-awal hanya karena untuk mengekang syahwat. Ini sering keliru, saudara. Karena syahwat itu hakikatnya tidak akan bisa betul-betul dikekang kalau niatnya salah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ingat, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah kasih tahu kamu itu nikah sebagai bukti untuk menunjukkan aku berkuasa. Jomblo, jomblo. Langit tinggi nggak? Ada tiangnya nggak? Lah kalau Allah bisa bikin langit nggak pakai tiang, nggak roboh, nimpain jidat ente, apalagi cuma ngasih anak Pak RT. Bib, tapi muka gua demam, duit gua nggak ada, Bib. Bagaimana caranya? Iman, percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ente nggak dapet. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan percaya dapet. Kenapa mesti kita nggak dapat? Lihat Nabi Musa alaihissalam dipepet sama Firaun, pikirin lah. Mana mungkin? Nggak mungkin selamat. Bawa orang 400.000, bawa orang 400.000 dipepet, mau dibunuh, tapi karena tawakalnya kepada Allah, akhirnya Allah kasih jalan, dibelah itu jadi 12 bagian, Bani Israel bisa menyeberang. Apalagi cuma menjadikan kita orang yang punya pendamping. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama nikahnya modelnya begitu. Diingetin lagi sama Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ingat,
yang bisa menjadikan kamu rumah tangganya penuh cinta, rumah tangganya penuh kasih sayang, bisa gampang maafin, cuma Allah. Caranya bagaimana? Anak masuk ke sini langsung berubah moodnya, senangnya luar biasa. Kenapa? Karena ini majelis ilmu. Pasangan rumah tangga yang pengen sakinah mawaddah warahmah haram jauh dari majelis ilmu. Nabi udah bilang, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Kalau pasangan suami istri rajin datang ke masjid Darul Falah, rajin datang ke pondok pesantren Darul Hasbi Jiban Gaim di sini, duduk dengerin Quran, dengerin majelis zikir, dengerin ilmu, masya Allah, Allah jamin empat. Satu, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Dua, Allah akan tanamkan di dalam hati mereka rasa cinta satu sama lain. Yang ketiga, malaikat ngawanin mengerubuni mereka. Yang keempat, dibanggakan Allah di hadapan para nabi, syuhada wal mursalin. Bayangkan di zaman sekarang orang pada ada problem pernikahan larinya ke psikiater, majelis ilmunya ditinggal. Anak dikhususin piano bukan dimasukin pesantren Darul Hasbi. Lalu kalau mati nggak mau dibacain Yasin, nggak usah. Ntar bagaimana? Deng 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 deng, deng 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 deng. Begitu kan? Innalillah, itu faktanya. Makanya anak benar-benar syukur, nggak berhenti-henti. Alhamdulillah Allah jadikan di petukangan ini ada pesantren. Pesantren tahfizul Quran jarang-jarang luar biasa. Dari awal nih Haji Fikri luar biasa. Kita semua tahu lah berkat support masyarakat petukangan pada khususnya, dan kita semua yang datang dari jauh karena kita mahabbah, kita muhibbin sama Haji Fikri. Alhamdulillah, karena beliau, anak tahu gimana beliau dari di Gontor, anak tahu gimana beliau dari mana, di Mesir. Takzimnya dengan masyayikh sangat luar biasa. Itu sirnya mahabbah, sirnya cinta Allah tanamkan akhirnya di petukangan, dan kita bisa dapat manfaatnya sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuh. Makanya kalau misalkan kita jadi suami istri nggak boleh jauh sama Ahlul Quran. Kita kalau nginep di hotel pengen tidurnya di basement, di parkiran, apa yang di paling atas? Pengen di paling atas surga? Pengen di paling atas surga? Caranya bagaimana? Banyak baca Quran. Nanti sama Allah dibilang, udah sekarang ente baca Quran terus naik. Misalkan ente pengen lihat nih view lantai 50.000 dari surga, ente berhenti baca Quran di situ. Ente lihat, ente pengen naik lagi, ente baca. Semua itu hanya didapatkan oleh keluarga, pasangan-pasangan yang cinta kepada Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Dua, ngapain dua nikah? Nikah pengen nyenengin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen nyenengin Nabi, bukan pengen nyenengin orang. Makanya keluarga yang benar itu keluarga yang gak kedepanin ego. Ingat nih, pengantin, calon pengantin yang udah manten, kita kadang-kadang ngedepanin ego. Caranya bagaimana supaya keluarga itu bisa balance? Yuk, kalau ada problem, farudduhu ilallahi wa rasulih. Kita kembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Ente kalau misalkan zuat banyakin anak, karena anak akan ngebanggain jumlah umat anak di depan nabi-nabi yang lain. Bib, kalau begitu istri saya satu, anaknya dua, gimana caranya biar nambah? La in syakartum wala in kafartum. Makanya banyak-banyak bersyukur, insya Allah Bini apa anaknya? Bini apa anaknya? Bini apa anaknya? Allahu a'lam bishawab. Gua serahin dah, anak serahin nama antum masing-masing. Ala niyatikum insyaallah. Kedua, nyenengin Rasul. Yang ketiga, biar punya anak soleh. Ini ajib ya. Hukum nikah itu macam-macam. Bisa jadi wajib bagi orang yang takut zina, bisa jadi sunnah bagi orang yang pengen punya anak. Sampai kata para ulama, biar kata awal jomblo rajin sholat tahajud,
Biar kata awal jomblo rajin puasa Daud, kalau dia nikah niatnya punya anak, gara-gara dia ngurus anak, goes becak, narik ojek, jadi marbot, kerja kemana-mana pontang-panting demi anaknya. Meskipun dia tinggalin itu salat sunnah, dia tinggalin itu yang namanya baca Al-Quran, dia tinggalkan untuk ngurusin anaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lebih baik daripada dia tinggal sendirian. Dia kata para ulama. Apalagi kalau kita rajin sholatnya, baca Quran, ngurus anak. Jomblo, di surga nggak ada jomblo. Ada nggak di surga jomblo? Nggak ada. Di surga nggak ada jomblo. Mumpung belum masuk surga, rasain dulu nggak jadi jomblo. Iya kan, namanya kita dicintai, ada siang, ada malam, ada Adam, ada Hawa, ada aku, ada kamu. Kan kudunya emang begitu, ya kan? Tuh yang ketiga, jadi anak. Ada doa bagus tapi nggak boleh dipanjatkan, permintaan bagus tapi haram dipanjatkan. Apa? Punya anak yang mati sebelum dilahirkan. Inna sibto la yajur bisarorihi ummahu idha tasabathu. Kalau misalkan ada nih janin, dia mati, dia hilang, dia habis sebelum dilahirkan, sebelum keluar. Kalau kata orang Betawi, sebelum berojol itu, sebelum kelar, meninggal itu anak janinnya, dia bakal nyeret emaknya pakai ari-arinya kalau emaknya ikhlas. Itu nggak boleh diharapin. Ya Allah, gue pengen nikah punya anak terus matiin. Ya Allah, haram. Sesuatu yang bagus yang kagak boleh diminta meskipun bagus. Ya kan, contoh bini, ingat, zuat bagus nggak? Nikah bagus nggak? Nah, bininya mau nggak anda nikah lagi? Sesuatu yang bagus ya kan boleh diminta. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya kira-kira modelnya kayak begitu. Terus, Bib, gimana caranya misalkan saya awal sama istri saya nggak kenal apa-apa? Ingat ini, ada yang disebut 4 fase di dalam pernikahan untuk mencapai cinta sejati. Jadi cinta itu seperti kastil yang tinggi, menara yang tinggi, ada lantai 1 sampai lantai 1000. Nggak mungkin bisa sampai lantai 1000 kalau lantai 1 enggak. Yang pertama disebut fase pengenalan. Fase pengenalan ini kita cari namanya kecocokan. Misalkan mempelai prianya sukanya Juventus, Juventus nggak juara ya. Yang juara Inter Milan. Nah, paling nggak kalau misalkan pasangannya sama-sama suka, ada kesukaan di situ, bisa ngobrol. Mana mempelai calon mempelai pria? Mana ngacir baik? Mana? Itu ya. Waduh, lu apa di pojok lu? Sini dong. Gua omelin juga. Ngapain lu pojokan sono? Makan kacang. Ada banget ini. Gua sambit. Iya, jadi cari kecocokan dulu sama bini, sama Harim cari kecocokan. Ingat, perempuan mah gampang, kuncinya perempuan cuma 2. Apa, Bib? Kalau punya duit dibelanjain, kalau kita lagi bokeh disayang-sayang. Udah bokeh marah-marah. Siapa tuh? Ya kan? Jangan. Kalau misalnya punya duit udah cukup kita belikan belanja gitu. Kalau misalnya nggak punya ya udah kita sayang-sayang. Mungkin emang jalan masuk surga kita. Masya Allah, Habib Abdul Qadir As-Segaf, walid daripada Sayyidil Walid Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan, ajib beliau. Pulang malam dari pengajian, Masya Allah, wala ngetok, wala apa, tidur di emperan. Itu wali, saudaraku. Tidur di emperan, nggak ngebangunin istrinya sampai subuh, kemudian baru berangkat ke masjid. Demi apa? Demi istri. Kalau kita bagaimana? Lain prinsipnya, gara-gara takut. Jangan sampai takut sama istri. Hakikatnya nggak ada yang takut sama istri, tapi laki-laki yang memuliakan istrinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau udah, maka masuk ke fase kedua. Kira-kira oh iya udah ada nyambung. Makanya ada istilah kafaah. Tolong soal kafaah jangan diremehkan. Kebanyakan orang banyak konflik karena nggak merhatiin ini ilmu fikih. Ilmu fikih dirancang sama ulama nih kagak macem-macem.
Yang namanya kafa'ah pertama tungkahul mar'ah bi arba'ah. Yang pertama di jamaliha karena dia cantik. Kalau kita Masya Allah pengen cari istri, makanya disuruh melihat cantik. Yang perempuan juga disuruh melihat ganteng. Tapi kalau masalah fisik, perempuan lebih toleran, laki-laki intoleran. Pengennya Masya Allah ya, tinggi semampai gitu. Lu kalau pengen bini lu 50 tahun begitu, nikah sama tiang listrik aja. Tinggi semampai di atas 50 tahun juga kan. Jangan model kayak begitu. Dah, gak apa-apa. Meskipun emang diajarin begitu, tapi pada faktanya memang kafa'ah ini penting. Yang kedua, masalah lihasabiha. Hasab sama nasab beda. Kalau nasab itu darah, kalau hasab itu artinya prestasi. Misalkan bukan seorang sayyid, tapi seorang ulama, itu namanya hasab. Ini masalah hasab jangan diremehkan. Kenapa? Supaya meminimalisir konflik yang terjadi di saat sudah berumah tangga. Kebanyakan orang konflik di rumah tangga nggak perhatiin ini. Yang ketiga, liha karena hartanya. Ini kalau kita bicara pekerjaan, bahasa Arabnya apa? Hirfah. Ini masalah hirfah juga penting, sangat penting. Yang berkutat pekerjaannya dengan najis itu tidak disamakan dengan orang yang berkutat dengan ilmu. Tinggi derajatnya orang yang berkutat dengan ilmu. Ngurusin ilmu apalagi ngurusin Al-Quran, Masya Allah. Gak salah, gak sama ikhwan. Kemudian dilihat soal agama, perhatikan kita nikah dengan siapa. Kalau ternyata Allah minta, Allah berikan kepada kita, ternyata jodoh kita bukan orang yang ahli agama, sementara kita ahli agama, kita harus husnuzon dan juga berbaik sangka serta bersabar. Jangan icip-icip modelnya. Udah nikah, ganti lagi nikah, kawin lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya kemarin baru dari Jember. Ada seorang ulama di Jember yang satu hari akadnya 2 kali. Mantap kan? Oh ilmunya mau. Namanya udah terkenal, namanya Gus Ahab. Itu terkenalnya luar biasa ya. Jadi satu hari akad 2 kali. Istrinya Masya Allah. Tapi kita yang dijadikan oleh diperbolehkan untuk memerintahkan seorang wanita sujud, seorang siapapun sujud daripada anak Adam akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suami. Maka surga itu ada di telapak kaki suami. Cara istri masuk surga itu lebih gampang daripada laki-laki. Ini masyhur, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau ada seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan kemaluannya dan taat sama suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mau kisahkan terakhir dari hadis Bukhari Muslim. Ini pasangan suami istri yang sangat luar biasa di dalam menghadapi problematika kehidupan. Pelajaran besar yang diabadikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya dan Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nabi punya sahabat namanya Abu Talha. Abu Talha ini tadinya orang kafir. Nikah sama Ummu Sulaim. Antum tahu Ummu Sulaim yang membotoli keringatnya Nabi Muhammad SAW. Nikah sama Ummu Sulaim. Pada malam hari anaknya meninggal. Orang Arab di zaman dulu kalau ada anak laki meninggal itu parahnya luar biasa, musibah sebesar-besarnya. Lebih baik hartanya habis, lebih baik rumahnya kebakaran, lebih baik istrinya meninggal ketimbang anak laki-laki yang meninggal. Abu Talha pulang. Ini istri bilang sama keluarganya, la yukallimu ahadun hatta akuna ana alladhi uhaddisu. Jangan ada yang ngasih tahu sama suami saya kalau anak saya sudah meninggal. Biar saya yang ngasih tahu. Dalam keadaan putranya terbujur kayu, Ummu Sulaim melihat suaminya pulang. Wahai perempuan, lihat ini tauladan. Ummu Sulaim memanggil Abu Talha, memeluk Abu Talha, memberikan makan, berdandan, melayani kebutuhan biologisnya di atas ranjang ketika anaknya sedang dikubur.
demi menjaga martabat, kehormatan, dan juga perasaan suami. Kalau sekarang perempuan zaman sekarang, jangankan anak meninggal, token listrik bunyi udah nyap-nyap. Tapi gimana mau jadi ahli surga? Akhirnya dia ngomong, ya Aba Talha, ara'aita idza a'ara qaumun 'aliyatahum 'ala qaumin fatalabu minhum 'aliyatahum 'alahum ayyamna'uhum. Bang, gimana kalau kita pinjemin mobil ke samping, terus udah tiba tembok, kita ambil mobilnya, dia marah, dia nggak mau, boleh nggak boleh. Maka ikutilah petunjuk dari Allah, ikhlaskan putramu karena Allah sudah ngambil. Abu Talha marah, tapi yang dicari bukan Starbucks, saudara. Yang dicari siapa? Sayyiduna Muhammad. Kita kalau ada masalah pergi aja ke petukangan cari Haji Fitri. Kalau masalah keuangan gimana? Boleh juga Haji. Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Mencari Rasul. Sama Rasul didoakan, akhirnya punya anak, anaknya dikasih nama Abdullah, ditahnik sama Rasulullah SAW. Tahu tahnik? Tahu tahnik? Anak bayi dimakanin korma biar mulutnya manis, omongannya manis. Kalau bini istri antum omongannya pedas, perlu ditahniknya pakai cabai. Ditahnik dikasih nama yang bagus, kasih nama Abdullah, kasih nama anak Cilok. Kasih nama anak bagus, Muhammad, Abdullah. Ya, kasih nama anak Ali, Abu Bakar, Umar. Kasih nama anak bagus begitu, karena haknya seorang anak. Dari Abdullah lahir 9 orang anak, semuanya jadi masyaikhul qurra, ajib di kalangan tabi'in. Siapa Abu Talha? Orang alim? Bukan. Pedagang dan petani. Siapa Abu Sulaim? Ustazah? Bukan. Ibu rumah tangga, kerjanya masak. Tapi cucunya 9-9-nya jadi syaikhul qurra. Modalnya apa? Al-mahabbatu lisolihin, cinta sama orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan yang barokah. Biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya ke Mekah. Tawafnya depan Ka'bah. Sa'inya Safa Marwah. Mabitnya di Mina Musdalifah. Biar lontar jumroh ula, usra dan Aqabah. Kita ziarah Nabi ke Madinah. Bulan-bulan kita bikin pesantren sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan solehah. Hidup istiqomah. Yang kencang, hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.